Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi ya. Oke, banyak yang nanya ke saya, eh, gimana sih cara menentukan informasi dan konfirmasi. Sebenarnya gini ya kawan-kawan, ini sangat-sangat simpel. Oke ya, contohkan lagi, ini adalah awal periode. Di awal periode adalah kelemahan eh, seller, berarti akan terjadi suatu kenaikan. Di mana sih kita bisa open buy untuk kenaikan? Oke, saya langsung open posisi aja ya. Saya open posisi sampai akhir periode ya. Ini saya open buy. Sebenarnya sih sangat simpel sekali ya, bahwa jadi gini loh, di awal informasi itu kita mendapatkan info akan terjadi suatu kenaikan. Nah, berarti kita yakin nih, kita yakin di periode ini akan terjadi suatu kenaikan. Nah, kelihatan kan, ini sudah dikonfirmasi oleh support. Kenapa saya langsung open buy di situ? Saya lihat di sini nih, oh ini ada titik support, oh ini ada titik support tidak kuat menembus, makanya saya open buy langsung hingga 3 menit gitu ya, teman-teman ya. Simpel sekali, ini sangat simpel. Oke ya, itu ada rejection ya dari atas ya, kita lihat. Kita lihat. Oke, ini kemungkinan di candle berikutnya ini akan terjadi suatu kenaikan. Oke, kita lihat aja ya. Kenapa sih saya bisa yakin? Oke, pertama, dia dapat rejection dari sini nih, ya. Dia dapat rejection dari sini, tapi closingnya nih, kita lihat, perhatikan tuh, closingnya itu sudah di atas ya. Closing candle nya itu sudah di atas, jadi kemungkinan ini candle akan berwarna hijau sih menurut saya. Nah, oke ya teman-teman ya, bener ya, analisa kita tuh bener ya. Oke, saya berikan contoh lagi ya. Nih, awal periode dia akan terjadi suatu penurunan. Di mana sih kita open saat? Oke, kita buka 3 menit aja di sini, langsung sell ya. Kita langsung sell saja. Jadi kita yakin nih di bahwa di periode ini akan terjadi yang namanya suatu penurunan. Hanya yang kita cari itu sebenarnya hanya titik entry-nya, dimana kita harus membuka posisi untuk sell gitu. Jadi ya teman-teman ya, dapat dipahami ya. Ini simple sekali. Oke, naik, kita sell lagi. Ingat ya, ini ada rejection dari sini, ini ada penolakan. Kita lihat aja, santai. Oh iya, saya mau ngabarin ya, hari ini tidak akan ada analisa lagi. Saya ada keperluan ya, mohon maaf sekali ya.
Oke ya, dia membentuk resisten di sini. Dia membentuk resisten di situ karena dia tidak kuat menembus resisten yang ini nih. Tuh. Ya. Mudah-mudahan dapat semua ya. Mudah-mudahan dapat semua. Yuk, turun. Yuk. Turun. Ayo. Yuk, turun yuk. Yuk, turun. Ya, turun. Turun. Oke, dapat semua ya. Alhamdulillah. Jadi dapat dimengerti ya teman-teman ya. Sebenarnya teknikal satu periode itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah. Awal informasi kita mendapatkan informasi ini ya, ini yang di atas jam ini adalah informasi. Awal informasi kita mendapatkan informasi penurunan. Di mana sih kita harus open sell? Oke, kita lihat nih, di sini ada resisten. Oke ya, makanya ketika resisten ini belum terbentuk, saya udah open karena saya yakin di sini akan terjadi suatu penolakan. Gitu ya teman-teman ya. Saya open sell itu tadi 3 menit. Ya nanti di periode baru kita coba kembali ya. Sebenarnya sangat simpel untuk technical itu. Asal kondisi marketnya tuh bagus, kondisi marketnya itu tidak nggak agresif lah, kita sebutnya marketnya itu tidak agresif ya. Kita lihat nih informasi apa yang kita dapat nih. Kita ambil simpelnya aja ya, apalagi kalau misalkan kita modalnya lumayan gitu, kita hanya open dengan 14.000 itu wah sudah jauh dan cukup ya. Kita lihat informasi apa yang kita dapat. Informasi apa yang kita dapat. Oke, kita dapat kenaikan ya. Ini saya open buy langsung di 3 menit. Kita open buy 3 menit aja langsung. Ini saya kasih lihat ya, bahwa technical itu technical satu periode itu sangat gampang dilihatnya ya. Kita open. Oke. Nah, ini candle. Ya, kita lihat closingnya ya. Kalau sudah ketembus, dia akan menembus area ini. Ya. Tapi ingat, di sini akan berubah menjadi support jika ketembus ya. Oke, ketembus gak tuh? Kita lihat ya. Ketembus ya. Oke ya. Kita open buy lagi. Ya, kita open buy terus. Oke ya. Santai. Ya.
Oke ya, kita tadi open sama entry di 3 menit ya. Dia nggak bentuk resisten, harusnya dia naik lagi ya, karena itu sudah ketembus sih tadi resistennya. Harusnya dia akan naik ini. Kita lihat aja. Kita lihat. Aduh, marketnya agresif banget ya. Marketnya sangat agresif. Pergerakannya udah cepet banget. Yuk naik yuk. Yuk naik yuk. 13. Oke, naik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, yang atasnya kita nggak dapat ya. Yang atasnya kita nggak dapat, tapi masih profit sih. Oke, ya kenapa sih dia bisa turun? Oh, ya dia bisa turun benar. karena karena di situ ada resisten. Dia terbentuk resisten baru, maka dia akan mengalami suatu yang namanya penurunan. Nah, kalau kita nggak sabar, terjadinya seperti tadi. Kita nggak sabar, kita entry langsung di sini. Ya itu, yang atasnya itu tidak dapat. Oke ya, ini saya sampai akhir periode ini. Ntar dulu, bahwa ini akan terjadi suatu kenaikan kuat nih. Kita lihat ya. Oke, saya open lagi 3 menit, saya open lagi buy. Kita gantiin yang loss tadi ya. Loss tadi kita gantiin. Kita lihat dulu ya. Loss itu bagian dari trading ya teman-teman ya. Jadi kita kalau takut loss ya intinya nggak usah trading. Yang penting apa ya, loss itu kita bisa minimalisasi gitu loh. Jangan sampai loss semua sampai kita bangkrut gitu tuh. Sampai, nah itu yang saya alamin dulu sih. Dulu saya pernah mengalami di titik yang seperti itu ya. Jadi kalau nggak mau loss ya jangan trading. Sesimpel itu. Kalau mau loss ya nggak usah trading, karena loss itu bagian dari trading. Yuk kita lihat yuk. Oke. Yuk naik yuk. Yuk naik yuk. Yuk naik. Naik. 5. Aduh,
Kita los ya. Kita los, kita open buy lagi. Kita los, kita open buy lagi. Tadi kita los 3 jutaan ya kalau nggak salah. Kita balikin dulu. Oke, kita lihat aja biar seru, kita dilihat di 5 detik ya. Biar seru kita dilihat di 5 detik. Ya 2 menit profit ya. Ya 2 menit yang kita profit. Gimana teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya? Semoga kita dalam lindungan terus dari penyakit ini, penyakit corona ya, wabah ya. Semoga kita selalu sehat, diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah ya. Ya profit ya. Profit ya. Nah, ini adalah contoh saya, apa sih? Contoh bahwa trading itu tidak akan luput dari loss. Intinya ini saya trading hanya apa ya namanya? Kita analisa tidak secara detail tadi loh. Saya hanya analisa bahwa di sini akan terjadi yang namanya suatu kenaikan. Oke ya. Nah, kita open sell sampai dengan 33 menit, ternyata yang atas itu loss, terus saya open buy lagi karena saya yakin bahwa akan terjadi suatu kenaikan. Sebenarnya saya hanya lihat sedikit aja dari sini, tuh akan terjadi suatu kenaikan. Oke, saya kasih sampel satu kali lagi aja ya. Ini ada pelemahan nih, pelemahan naik ya, berarti akan terjadi suatu penurunan. Intinya titik di mana sih kita bisa open entry? Nah, di titik tertinggi, betul titik tertinggi. Kita open sampai satu periode bahwa di sini akan terjadi suatu penurunan. Kita langsung aja open. Ya. Yang kita tahu bahwa di sini ada titik resisten nih. Di sini ada titik resisten. Oke ya. Jadi yang perlu kita cari itu adalah titik tertinggi suatu pasar. Ketika kita menerima informasi, kita cari titik tertingginya dari suatu pasar itu. Ya. Oke. Ini saya yang memberikan sampel ya. Seharusnya open tuh tidak seperti ini, tapi kita analisa dulu. Kita tunggu sampai terbentuknya resisten untuk penurunan. Nah, ini saya contohkan. Maksudnya gini loh. Saya contohkan. Ketika informasi pertama itu keluar, bahwa kita yakin di periode ini akan terjadi suatu penurunan yang kita tidak tahu di mana penurunan itu akan terjadi, betul kan?
yang kita bisa cari, oh ini ada resisten, ternyata resisten itu tembus. Nah kemungkinan dia akan mengejar sampai titik ini nih ya, ini ada titik rejection lagi. Oke, jadi pasti turut gitu loh, di periode ini tuh pasti akan terjadi suatu penurunan. Tuh, yang harus kita cari itu hanya titik entry-nya aja. Sebenarnya sesimpel itu, segampang itu ya. Yang harus kita cari hanya titik entry-nya aja. Kayak kemungkinan yang bawah itu nggak akan dapat. Kita lihat aja. Waduh, doji lagi. Semoga doji pembalikan ya, bukan doji penerusan. Semoga terjadinya ini, aduh, doji penerusan lagi. Itulah sifat-sifat doji ya, kadang meneruskan, kadang membalikan. Itulah sifat dari doji. Ya, kita lihat nih, tadi kita open posisi sampai dengan akhir periode ya. Lihat, oke ya, yang bawah tuh nggak dapat ya. Kita loss 2 juta ya. Oke, nggak apa-apa. Awal periode itu adalah kenaikan hanya lemah ya, ini adalah kenaikan hanya lemah. Oke, di sini saya 3 menit langsung open sell. Kita gedein dulu, kita balikin modal, kita balikin lossnya ya. Akan terjadi penurunan tidak jauh dari sini ya, semoga kita profit ya. Jadi trading itu nggak 100% profit ya, kadang saya juga loss, tetap loss itu adalah bagian dari trading ya. Yang penting enjoy aja. Memang sih kalau modal kita kecil, kita harus entry point itu tepat gitu, tepat sasaran, nggak boleh asal-asalan, harus tepat sasaran kalau kita modalnya kecil ya.
buat semua. Oke, alhamdulillah. Ya bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, harusnya titik entry kita di mana sih yang benar? Sini bang. Ini titik entry yang kita benar. Jadi gini loh, saya jelaskan lagi ya. Di awal periode ini, saya mendapatkan informasi penurunan hanya lemah. Nah, kenapa saya sebut lemah? Ini terjadi kan? Ini terjadi dulu kenaikan 2. Oke ya, terjadi kenaikan 2. Harusnya entry point kita itu adalah di sini. Ya, di sini. Nih. Sinilah di sini. Ketika ketika resisten itu terbentuk. Nah, kita open di sini 1 menit. Profit nggak? Profit bang, saya jamin itu profit. Oke ya, sudah hampir setengah jam kita trading. Alhamdulillah hasilnya, biarpun ada loss beberapa kali, tapi tetap hasilnya alhamdulillah. Saya ucapkan selamat pagi ya semuanya, selamat beraktivitas. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.